teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Tengku Gesya Gustianasya dengan NPM 2578-2028. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai ide saya pada mata kuliah Internet of Things dengan tema Smart Fridge atau kulkas pintar. Nah, dari mana sih saya mendapatkan ide ini? Nah, ide ini dilatar belakangi karena makanan yang disimpan terlalu lama di dalam kulkas dapat mengalami pembusukan meskipun secara fisik masih terlihat layak konsumsi. Seperti teman-teman suka nggak sih kayak misalkan lupa kalau menaruh makanan di dalam kulkas dalam jangka waktu yang panjang dan ketika membuka kulkas itu sudah tercium bau yang tidak sedap ataupun makanan itu sudah mulai membusuk. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, di sini kulkas pintar hadir. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem otomatis yang mampu mendeteksi indikasi pembusukan makanan dan memberikan peringatan secara dini. Nah, bagaimana cara memberikan peringatan secara dini? Nah, itu nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, tujuan sistem ini yaitu yang pertama, seperti kata saya tadi, mendeteksi makanan yang mulai membusuk berdasarkan kadar gas dan bau. Jadi sistem ini dia akan menggunakan sensor gas dan bau. Jika kadar gas atau kadar kelembapan itu meningkat, nah, itu akan mengidentifikasi bahwa makanan di dalam kulkas itu mengalami pembusukan. Nah, kemudian yang kedua itu memberikan peringatan secara otomatis kepada pengguna. Nah, bagaimana sih cara memberikan peringatan secara otomatis kepada pengguna? Nah, di sini nanti kita akan membuat suatu seperti rancangan, seperti kayak jika kulkas itu mendeteksi pembusukan atau mendeteksi makanan yang kadaluarsa. Nah, itu secara otomatis kulkas itu akan mengirimkan peringatan ke da ke maaf, ke smartphone kita. Jadi, akan langsung otomatis dikirim melalui smartphone kita. Kemudian yang ketiga, mengurangi resiko keracunan makanan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita kan suka lupa nih ya teman-teman kalau misalkan kita naruh apapun atau naruh kue, naruh susu di dalam kulkas dan ketika kita minum itu rasanya sudah berbeda ya teman-teman. Nah, itu hati-hati keracunan. Nah, kemudian membantu menjaga kualitas makanan yang disimpan. Nah, di sini juga kulkas pintar itu akan mendeteksi mana makanan yang masih segar maupun yang akan kadaluarsa seperti misalkan 2 hari lagi kadaluarsa itu akan dikirimkan melalui smartphone pengguna. Jadi pengguna itu bisa melihat makanan mana yang akan dimakan terlebih dahulu untuk mengurangi makanan yang dibuang secara sia-sia. Kemudian yang terakhir ada mengintegrasikan teknologi Internet of Things atau IoT pada peralatan rumah tangga. Yap. Nah, di sini komponen yang digunakan ada Arduino, ada sensor gas, ada sensor suhu dan kelembapan, terus kemudian ada LCD, LED, ada buzzer, kemudian ada modul WiFi ESP8266, kemudian atau ESP32 untuk notifikasi smartphone. Kemudian di software-nya tadi kan yang hardware teman-teman. Nah, sekarang di software ini ada Arduino, kemudian ada Walkbee Simulator, kemudian ada aplikasi smartphone-nya seperti Telegram contohnya. Nah, di sini fungsi masing-masing komponen. Nah, fungsi yang tadi itu kita jabarkan di sini. Nah, MQ135 itu fungsi mendeteksi kadar gas dan bau yang dihasilkan oleh makanan yang mulai membusuk. Kemudian ada DHT11, yaitu untuk mengukur suhu dan kelembapan di dalam kulkas. Kemudian ada Arduino Uno sebagai pusat pengelolaan data dan dari seluruh sensor. Kemudian ada LCD menampilkan informasi kondisi kulkas secara real time. Nah, kemudian ada LED memberikan indikator visual saat kondisi bahaya terdeteksi. Kemudian ada buzzer untuk menghasilkan suara alarm sebagai peringatan. Dan ada ESP8266 atau ESP32 untuk mengirimkan notifikasi ke smartphone pengguna.
Nah, di sini terlihat rancangan flowchart di sebelah kiri saya. Ini kemudian ada jika normal bagaimana dan jika bahaya seperti apa ada di sebelah kanan saya. Nah, di sini Arduino ini akan mmm, mendeteksi apakah ada sensor maaf, apakah ada yang bau atau gas yang lebih dari 350. Nah, jika lebih dari 350 itu termasuk ke kondisi bahaya ya, teman-teman. Itu tuh apa namanya, sistem menganggap makanan berpotensi basi atau rusak. Kemudian alarm itu akan otomatis diaktifkan. Dan kemudian pengguna menerima notifikasi pada smartphone. Nah, bagaimana jika kondisi normal? Nah, sensor membaca kadar gas normal, tidak ada bau mencurigakan, kemudian LED dan buzzer mati, LCD menampilkan status aman. Nah, di sini ada alur flow chart-nya. Oh iya, teman-teman, kenapa saya menggunakan banyak sekali kayak ada satu alarm, ada satu lagi LED yang berkedip. Itu untuk apa ya? Jika misalkan ini ramah untuk orang disabilitas. Jika orang itu tunanetra, itu dia bisa mendengar lewat alarm ataupun dia tunarungu, dia bisa melihat dari lampu yang berkedip. Oke, kita lanjut ke alur flowchart. Di sini, sensor MQ135 membaca kadar gas di dalam kulkas, kemudian sensor DHT11 membaca suhu dan kelembapan. Arduino memproses seluruh data sensor. Jika nilai gas kurang dari 350, sistem berada pada kondisi aman. LCD menampilkan pesan safe. Kemudian jika gas lebih dari 350, alarm diaktif. Kemudian LED berkedip. Nah, seperti tadi. Kemudian buzzer berbunyi. Kemudian LCD menampilkan peringatan dan notifikasi dikirim ke smartphone pengguna. Nah, saat makanan terindikasi basi atau menghasilkan gas berlebih, nah smartphone akan menerima pesan peringatan terdeteksi kadar gas tinggi pada kulkas. Periksa kondisi makanan karena kemungkinan telah basi atau kadaluarsa. Nah, kira-kira seperti itu peringatannya akan terkirim ke smartphone pengguna ya, teman-teman. Nah, keuntungan fitur ini yaitu pemantauan jarak jauh, teman-teman. Jika teman-teman lagi di keluar rumah, seperti di kampus, di sekolah, ataupun di kantor, teman-teman bisa memantau kondisi kulkas teman-teman jika terdapat peringatan. Contohnya, susu di kulkas sudah kadaluarsa, tidak layak dikonsumsi, itu bakalan tertampil peringatannya pada smartphone teman-teman ya. Nah, di situ jadi teman-teman bisa langsung jika pulang, bisa mampir ke toko, grosir, atau semacamnya untuk membeli susu. Kemudian juga teman-teman kemudian juga teman-teman bisa membeli melalui online atau apapun itu. Kemudian yang kedua, peringatan real time. Nah, jadi teman-teman, kulkas pintar ini menggunakan peringatan real time ya, teman-teman. Jadi, apapun keadaannya terpantau dengan jelas. Kemudian respon lebih cepat terhadap potensi kerusakan makanan. Ya, seperti tadi kayak misalkan mau basi, itu bakalan ada peringatan. Peringatannya itu kayak eh, nanti ya seperti ini. Peringatan terdeteksi kadar gas tinggi pada kulkas. Periksa kondisi makanan karena kemungkinan telah basi atau kadaluarsa. Oke. Nah, kesimpulan dari kulkas pintar, yaitu pintar pendeteksi makanan basi atau kadaluarsa merupakan solusi yang memanfaatkan sensor gas MQ135 dan sensor DHT11 untuk memantau kondisi makanan secara otomatis. Nah, sistem bekerja dengan mendeteksi peningkatan kadar gas yang dihasilkan oleh proses pembusukan makanan. Nah, apabila kadar gas melebihi batas yang ditentukan, Arduino akan mengaktifkan LED dan buzzer sebagai alarm, menampilkan peringatan pada LCD, serta mengirimkan notifikasi ke smartphone pengguna.
Nah, dengan adanya sistem ini, pengguna dapat mengetahui lebih awal kondisi makanan yang mulai rusak, sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Resiko keracunan dapat diminimalkan dan pemborosan makanan dapat dikurangi, teman-teman. Oke, teknologi ini juga menunjukkan penerapan Internet of Things atau IoT yang efektif dalam mendukung kehidupan sehari-hari. Oke, segitu saja presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.